Salam, Ibu Bapa, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pikaris Melki Pintano STH, yang melayani di Jemaat GKI Kaharap Gohong. Pada hari ini, Sabtu tanggal 3 Mei tahun 2025. Bersama-sama kita dalam renungan harian Resort GKI Pulang Pisau. Dan firman Tuhan untuk kita pada saat ini, sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, terpujilah nama-Mu yang kudus. Pada saat ini Bapa, kami selalu mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami bersuka cita bersama-sama ingin mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-15. Biarlah Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami. Tuhan urapi melalui kuasa Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan selalu menjadi pondasi yang kokoh dalam kehidupan kami. Ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Kejadian pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Di sini saya akan membaca dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian: Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Ibu bapa, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudah menjadi rahasia umum jika manusia lebih mempercayai bukti terlebih dahulu atau melihat kenyataan yang dapat dilihat dengan mata jasmaninya untuk menguatkan keyakinannya. Abraham yang disebut bapa orang percaya pada awalnya juga merasa sulit untuk mempercayai apa yang Tuhan janjikan kepadanya. Seperti dalam ayat yang ke-10 dikatakan juga, Tuhan berfirman, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah di belakangnya. Ketika mendengar firman Tuhan itu, Abraham dan Sarah sempat menanggapinya dengan dingin. Bahkan Sarah sempat tertawa, tanda keraguan dan kebimbangan hati. Sebab ditinjau dari segi fisik dan faktor usia, mustahil bagi Sarah untuk bisa memiliki keturunan. Tetapi Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Janji Tuhan adalah ya dan amin. Cepat atau lambat, apa yang Tuhan telah janjikan pasti digenapinya. Tertulis juga dalam Kejadian 21 ayat 1 sampai yang kedua, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka menggandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ibu bapa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesulit apapun keadaan yang sedang kita alami, milikilah iman yang teguh kepada Tuhan. Sebab tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kita dikalahkan oleh situasi atau keadaan yang ada. Ada kalanya Tuhan izinkan kita melewati situasi-situasi sulit yang sepertinya tidak ada jalan, karena Ia ingin melatih
otot-otot iman kita, agar bisa mengajar kita untuk bergantung penuh kepadanya. Ingat ibu bapa saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan sudah mengenapi janjinya, tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kita. Kita harus meyakini dalam kehidupan kita bahwa Tuhanlah Sang Raja dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Terdapat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas tiap-tiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Bapa kami bersama-sama telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang bersama-sama kami baca dan renungkan dari kitab Kejadian pasal 18 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pondasi dalam kehidupan kami. Biarlah melalui firman Tuhan iman pengharapan kami selalu dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini kami juga berdoa terkhusus untuk jemaat Tuhan yang ada di Jemaat GKI Kaharap Gohong. Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam berbagai aktivitas kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Jemaat GKI Kaharap Gohong. Dalam rencana, harapan, cita-cita, pekerjaan yang mereka rancangkan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan turut bekerja, biarlah Tuhan turut membukakan jalan agar sukacita mereka rasakan melalui berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di Jemaat GKI Kaharap Gohong. Pendeta, pikaris, penetua, diakon, guru-guru sekolah minggu, dan siapapun mereka yang ambil bagian bersama-sama membangun iman di dalam Tuhan melalui Jemaat GKI Kaharap Gohong. Tuhan berkati kami sekalian dalam pelayanan kami, dalam sukacita kami bersama-sama meneguhkan iman pengharapan kami di dalam Tuhan. Biarlah kesehatan, kekuatan selalu kami dapatkan, agar dalam sukacita pelayanan kami selalu melayani dengan sepenuh hati, dengan rasa syukur atas kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kasih anugerah Tuhan selalu melimpahkan kesehatan, kekuatan dalam kehidupan mereka, melewati hari-hari dengan penuh rasa syukur atas berkat dan sukacita datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Biarlah kami akhiri hanya dalam nama Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.